Fight Club. Wah, shalom, selamat siang ini Ibu Marmi. Wah, dengan Ibu Melda, terima kasih sudah menyambut kami di sini. Apa kabar nih Bu? Oh, baik. Ibu Mel, terima kasih sudah menjadi berkat buat Ibu. Aduh, luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, ini kediaman Bapak Ibu Mel ya. Wah, luar biasa. Cucu dari Ibu Marmi. Ayo, terima kasih. Udah hadir ke sini, mampir ke sini. Ayo. Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada pada hari ini, selamat malam. Dan sekarang saya ada di Pringsewu, Ambarawa, di klinik Sarasati milik dari keluarga keponakan dari Ibu Sumarmi. Tentu saudara ingat Ibu Sumarmi, puluhan tahun berjuang bersama Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu, tepatnya di Majelis Daerah Sumatera bagian Selatan. Dan kali ini saya diberi kesempatan di edisi yang spesial ini berbincang-bincang bersama dengan Ibu Sumarmi. Bagaimana kisah perjalanan seorang Ibu Sumarmi yang kini sudah mencapai usianya 86 tahun. Di usia yang seperti ini, saya masih diberi kesempatan bertemu dengan beliau, hambanya ini, dan bagaimana janji pemeliharaan Tuhan bagi seorang Ibu Sumarmi yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita ikuti perbincangan ini. Shalom Ibu Sumarmi. Shalom Pak Pendeta Marlon. Aduh. Selamat siang. Saya sangat bersukacita hari ini karena saya dikunjungi spesial, yaitu dari Tanjung Enim. Itu membuat saya hari ini sangat-sangat berbahagia sekali. Wah, luar biasa, masih jelas sekali. Perlu pemirsa ketahui, Ibu Marmi masih lancar menggunakan WhatsApp, gitu ya, dan rajin melihat status-status orang-orang. Baik, Ibu Marmi, sejak tahun berapa tinggal di Tanjung Enim? Saya ke Tanjung Enim tahun 1972. 72, menjadi siswa waktu itu. Angkatan ke? Saya ikut belajar di sana hanya sampai tingkat 3. Oke, kalau saya dengar dulu kan kesaksian dulu, Ibu dulu bekerja di radio ya? Iya. Di radio dari Lampung sebenarnya ya? Iya, saya Terus, dari. kenapa waktu itu ke Tanjung Enim? Nah, ini ceritanya begini, ini panjang nggak apa-apa Ya, nggak ya, Pak, apa-apa, ya. nggak apa-apa. Ya, sebelum saya itu percaya dengan Tuhan Yesus, saya itu sudah bekerja, yaitu di Tanjung Karang. Yang pertama, saya bekerja di NV, namanya NV Pesawaran. Wow, Nah, ya. kemudian setelah beberapa bulan, itu kepala bagiannya tuh jatuh cinta dengan saya. Ini dia, kalau udah cerita cinta, keren Dan ini. saya juga meladeni gitu, jadi sama-sama. Sama-sama. Gitu. Tapi kemudian hari itu ada teman saya yang memberitahu bahwa dia itu sudah berkeluarga. Waduh. Dia tidak punya anak. Jadi dengan demikian saya putuskan itu, hubungan itu, dan saya keluar dari pekerjaan itu. Nah, kemudian dulu tuh saya masuk organisasi Wanita Demokrat. Wow, Ibu juga ikut terlibat politik juga ya? Itu Wanita Demokrat. Kemudian saya ditawari kerja di kantor PNI Partai Nasional Indonesia. Oke. Itu di Tanjung Karang. Iya, iya. Tapi karena pimpinan saya itu agak apa itu ya, cerewet gitu Iya. istilahnya. Jadi saya keluar. Jadi saya berpikir lagi,
Terus saya melamar di SMP Negeri 1 Tanjung Karang. Oke. Jadi saya sudah pernah menjadi pegawai negeri ke Tanjung Karang. Oke. Kemudian karena orang tua saya sudah tua, jadi saya disuruh berhenti, suruh merawat orang tua. Nah, Oke. Kemudian saya ke Palembang. Ke Palembang, saya juga pernah kerja ya di bagian tata usaha lah. Iya, iya. Bagian tata usaha di RRI. Di Palembang. Di Palembang. Nah, waktu itu waktu pecahnya G65 tahun Ya. 65 ya. G30S ya. G30S itu ibu keponakan saya itu, Ibu Suwarni yang sudah Ya. almarhum, itu sekolah bidan di Palembang. Oke. Nah, itu makanya saya kepengen kerja di sana. Itu kakaknya ibu ya? Iya, keponakan. Keponakannya ibu, ya. Iya. Ibu Waktu dari kecilnya juga dia yang merawat saya. Saya Oke. ngomong gitu. Iya, Karena iya. saya ikut Mbak Yu saya. Ya. Setelah ibu akhirnya bekerja di RRI, baru ke Tanjung Enim. Enggak, Belum, masih waktu ada. itu saya masih pulang lagi ke Lampung. Lah, saya pulang ke rumah, yaitu meneruskan merawat orang tua. Saya punya bule ya. Itu dulu suaminya itu orang Belanda. Oke. Tapi sudah meninggal, dia pulang ke rumah bapak saya. Lah dia Kristen. Nah, saya diberi tugas untuk mengantar ke gereja setiap hari Minggu. Wow, di situ Gitu. ya titik poinnya ya. Iya. Nah. Sudah itu di belakang rumah saya itu ada satu jemaat. Di situ tempat untuk anak-anak sekolah minggu, untuk tempat persekutuan keluarga. Oke. Kok hati saya tuh saya tuh kepengen mau lihat. Saya suka nongol-nongol gitu. Lah di situ yang praktek waktu itu mahasiswa dari Batu, Ibu Susanti. Oke. Sekarang masih hidup Ibu Susanti. Ibu Susanti masih hidup? Masih hidup Di sekarang. mana sekarang? Ada di Jakarta. Oke. Iya. Nah, kemudian- Gereja GPIB. Iya. Oke. Iya. Dia kan GPIB juga Ibu Ya, Susanti. Nah, setelah itu saya memutuskan saya mau percaya, mau ikut Tuhan Yesus karena dibagi traktat itu saya baca traktat, Pak. Itu dia, ya, Jadi ya. saya membaca Yohanes 14 ayat 6 Oke. dan Kisah Rasul 4 ayat 12. Iya. Nah, itu yang Orang membuat yang saya percaya mengaku ya. Iya, Iya. bahwa untuk ke surga, ketemu Bapa di surga itu jalannya Tuhan Yesus. Iya. Ya walaupun saya orang Islam, tapi kan saya tidak pernah dididik secara orang Islam. Betul. Terus saya pamit dengan orang tua saya mau ikut ke gereja sama bule, mau jadi orang Kristen. Ya terserah kamu karena kamu sudah dewasa, Ya. bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke. Tapi ada juga saudara saya yang kurang setuju, tapi itu saya nggak ambil pusing karena saya sudah cukup dewasa, Pak. Betul. Ya, saya sudah bisa mengambil keputusan. Nah, kemudian saya kebaktiannya itu di GPIB, tadi sudah diliwati Bapak itu Waihui, tadi ada GPIB. Iya. Lah di situ yang namanya Bapak Mamesa dan Ibu itu orang GPIB. Iya. Dia itu baik sekali dengan saya. Jadi saya kesannya orang Kristen baik ya. Nah, oleh karena saya sudah biasa kerja, Pak, Ya. sudah biasa terima uang setiap bulan, kok saya hanya ngurus orang tua saja. Jadi saya kepengen kerja. Oma Mesa, saya ini mau kerja, tapi di kantornya orang Kristen ya. Mau kerja lagi, Ibu? Iyalah, di mana sih ada kantornya orang Kristen? Saya gitu. Kalau gitu, Ibu pergi ke Tanjung Enim. Itu ada mahasiswa praktek, dia sudah mau pulang. Nanti saya bawakan surat. Ikut Namanya ke sana. siapa waktu itu? Namanya Yahya Somat, itu dari Lampung. Suaminya Ibu Badri Ratu. Oh iya. Itu yang bawa saya ke sana. Iya. Saya dibawa ke sana. Saya naik kereta waktu sampai sana jam 12 malam kalau tidak salah ya. Itu kesan saya itu ada seorang perempuan namanya Ibu Elia dari Nias. Iya. Itu ibu asramanya di situ. Oke, Ibu Elia ya. Masih ada sekarang Ibu Elia ini? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal, Jadi ya. Pak Yahya sudah tidak ada. Betul. Pak Ibu Elia Ya, sudah tidak ada. Nah, saya di situ tidak langsung disuruh belajar, Pak. Karena saya kan
surat lamarannya kalau nggak salah bekerja. Oke, jadi pertamanya mau bekerja. Mau bekerja. Tapi kan kalau mau bekerja, sekolah dulu. Bukan mau sekolah, saya itu mau betul, bekerja. betul. Oke. Nah, Ya. kemudian saya menurut perasaan saya, saya ini dites ya. Saya ditempatkan di misionaris orang Barat. Itu yang di asrama putri sebelahnya itu. Oke. Saya di situ. Oleh Kemudian, siapa itu? Bapak apa? Namanya saya lupa, tapi fotonya ya ada. Bukan Pak Yangke ya? Bukan Pak Yangke, bukan Pak. Waktu itu kan ada Pak Arinten, Ya. ada Ibu Loren, ada Ya. Pak Sineden. Betul. Nah, waktu itu rektornya Pak Hendrik Sopatila. Oke. Ya. Masih ada Pak Drandra. Nah, saya terus disuruh ikut belajar tingkat 1. Ya kayaknya sama-sama Ibu Prihatin ya. Iya. Ibu Betsy. Iya. Ibu Filmon Murah itu Iya. Tapi saya itu Pak belajar itu ya kok bodoh ya. Saya itu bodoh. Tapi saya nggak malu walaupun bodoh. Ya karena ibu kan dari agama seberang waktu itu, jadi belum banyak memahami kan. Saya berdoa aja saya belum bisa. Terus membaca Alkitab, buka-buka Alkitab juga belum bisa. Saya ikut 32. Saya disuruh praktek ke Bengkulu Selatan. Itu di Kayu Ajaran dengan Yuliana Ibu Siwa. Oh, Ibu Siwa. Karena dia tingkat 3, saya tingkat 2. Iya, Gitu. iya. Sudah itu melanjutkan belajar ke tingkat 3. Tingkat 3 yaitu istilahnya tidak lolos. Istilahnya. Tapi saya kok nggak tahu malu Pak ya. Nggak tahu malu. Saya walaupun saya nggak naik, nggak lolos, saya nggak apa-apa. Nah, saya prakteknya itu di tempat Pak Yahya di Pendopo. Di Pendopo. Oh, Ya, Pak Yahya juga. GPIB di Pendopo, betul. Di situ saya prakteknya. Nah, saya berpikir kok saya ini nggak disuruh belajar lagi. Kok nggak disuruh pulang? Itu yang saya kok malah diberi tugas ngajar TK Sukacita, waktu itu TK Sion. TK Sion, ya. Yang jadi kepala sekolahnya Ibu Jamil. Oke, ya. Itu. Nah, setelah ini singkat aja Pak ya. Ya. Setelah beberapa waktu saya ditarik kembali ke kampus. Ya, di situ diberi tugas itu untuk megang administrasi Pro PK. Oke, administrasi Pro PK itu proyek kesejahteraan anak yang menjadi pimpro almarhum Pak Dadol Yasa. Oke. Jadi saya melayani Pro PK, di Pro PK ke TK ke sana. Melayani. Dan ya saya itu diberi tugas bukan hanya di situ aja Pak. Sudah di Pro PK juga untuk jadi asistennya siapa ya lupa di dapur. Oke, gitu, menangani dapur. Jadi ya. sudah banyak sekali saya itu. Betul. Nah, pindah-pindah kerjaan. saya datang, ibu masih menangani dapur lah. Ya. Nah, setelah ini, itu sebuah fakta-fakta perjalanan dari seorang Ibu Sumarmi. Nah, ini perlu diketahui nih, Ibu Marmi ini kan sendiri. Kan orang itu tanya, emang Ibu Marmi itu nggak pernah jatuh cinta selama di kampus? Pernah pacaran nggak, Bu? Ya, yang mau pernah ada nggak seorang pria dulu yang pernah mau waktu selama di kampus? Di kampus. Iya. Begini Pak, jadi waktu itu Ibu Ruth ya jadi ibu asrama ya. Ibu Ruth Sumarni kenal Bapak ya? Ya tahu. Nah, sudah itu saya tingkat 2 kalau nggak salah. Saya tuh diberi bungkusan. Ada sabun, ada odol. Itu dengan tingkat 3. Terus saya beritahu Bu Ruth, aku ini dikasih ini gimana Bu? Nggak boleh itu Mbak. Pulangkan aja, pulangkan. Tapi kan saya nggak ngerti maksudnya. Iya. Dia cinta. Dari seorang pria lainnya. Dari seorang pria. Tapi nggak usah disebut namanya ya. Nggak usah. Sekarang juga masih ada orangnya. Masih ada dia. Ibu tahu juga ya bahwa dia masih. Iya, kan di grup ada. Oh, ada di grup. Di grup kan ada. Ibu punya grup sekarang, grup? Ada. Grup yang tua-tua ya? PTH atau grup apa namanya? Oh ya, ada anak-anak SPG juga kan ada. Grup apa itu namanya? Gereja Pucuk. Oh, grup
Gereja Pucuk. Grup Gereja Pucuk. Oh, ini yang mudah-mudahan nggak ada. Kita adanya grup IKSTT Ya, Ebenezer. saya juga di situ. Ada juga di situ ya. Ada, saya di situ Hebatnya Ibu masukkan. Marmi. Ada juga grup Gereja Pucuk ya. Ada grup Gereja Pucuk. Luar biasa. Oh, jadi orangnya ada di situ. Oke, tidak usah sebut ada. namanya. Ya, Kemudian setelah itu Ibu tolak pemberian itu. Iya, karena Ibu Ruth enggak boleh tuh Bu. Nanti Bu disuruh pulang itu. Oh ya sudahlah. Tapi kan saya nggak tahu. Hanya memang ada satu ayat yang saya lupa. Itu di Kejadian ayatnya, sebelum aku memberkati engkau, entah apa seterusnya, saya sudah nggak tahu lagi. Ya sudahlah. Jadi saya nurut dengan Bu Ruth lah. Oke. Itu, jadi, itu. Lantas Ibu memang berjalan dalam kehendak Tuhan selama puluhan tahun di Tanjung Enim. Ya sudah jelas lah Pak. Itu kalau bukan Tuhan yang menolong saya, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan bisa menerima diri, itu kalau bukan Tuhan. Ya. Jadi saya hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ibu Sumarmi, Saya hidup. dalam kesendirian Ibu selama puluhan tahun di Tanjung Enim, apa tanggapan keluarga Ibu waktu itu, keluarga besar? Bagaimana? Apakah mereka tidak mengatakan Bu Marmi pulang saja dan lain sebagainya dan lain sebagainya? Selama saya di Tanjung Enim, keluarga itu tidak pernah mengunjungi saya kan? Oke, iya. Tidak pernah mengunjungi saya. Dan karena saya itu di sana belajar hidup beriman ya, belajar menerima diri. Jadi saya tidak pernah minta Pak sama orang tua. Aduh. Tidak pernah. Saya tidak pernah dikirim. Ya. Apapun tidak pernah dijenguk ke sana. Dijenguk ya baru-baru ini setelah saya sakit-sakitan. Ya, waktu itu Setelah, ya. Itu waktu itu sama sekali. Tapi kalau saya pulang itu ya diberi uang kalau saya pulang. Iya. Termasuk ibu ini kan saya suka ke sini juga dikasih, tapi saya tidak pernah minta. Jadi saya sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Saya menerima apa adanya, menerima diri, ya menerima apa yang Tuhan sudah izinkan dengan saya. Amin. Iya. Ibu Marmi, akhirnya berapa lama Ibu tinggal melayani bersama YPPII di Tanjung Enim? Berapa lama? Ya, berapa lama? Tahun 75 ya. 75 sampai tahun 12 itu 38 ya apa? Ya 37 tahun. 37 lah. 37 lah. 37 tahun melayani bersama Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan. Ibu, kalau Ibu melihat selama 37 tahun itu, bagaimana Ibu melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Ibu? Ya kalau saya melihat pemeliharaan Tuhan itu sempurna Pak. Amin. Untuk saya. Jadi meskipun Tuhan izinkan ya mungkin pergumulan dan sakit penyakit atau apa, tapi saya merasa senang di situ Pak. Saya merasa senang sungguh. Meskipun saya tidak menerima uang ketika saya bekerja. Banyaknya gitu, iya. Tapi saya kok merasa senang ya di situ. Jadi tidak kepengen kembali lagi begitu. Wah, itu tidak. Tidak pengen kembali kemana-mana waktu sudah di Tanjung Enim ya. Ibu pernah nggak punya Ibu cerita? Mungkin satu yang terkenang nikmatnya melayani Tuhan selama di Tanjung Enim. Apa ada cerita bagaimana kok senang gitu? Yang membuat Ibu senang itu apa gitu loh? Ya, yang membuat saya kerasan itu karena persekutuan di situ itu dari permulaan hingga terakhirnya Bapak Pendeta Marlon yang jadi rektor di situ, saya itu merasakan apa itu ada suatu persekutuan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Oh my God. Ada suatu persekutuan yang indah, ya Pak ya, sehingga ya memang namanya orang berkumpul itu sewaktu-waktu mungkin ada salah paham Pak. Ya. Tapi itu tidak menjadikan saya itu kepahitan atau dendam atau bagaimana. Saya tidak.
Tidak. Iya. Jadi saya rasa biasa-biasa saja. Santai aja gitu ya. Iya, biasa-biasa saja Iya. saya. Iya. Padahal saya itu kalau saya pikirkan, saya capek Pak di situ, betul. Apa? Kalau ditanya, apakah ibu pernah mengalami mungkin ada satu perasaan sakit atau tidak enak atau masalah apa yang pernah merasa menurut ibu persoalan yang pernah terbesar, terberat yang pernah ibu alami selama di Tanjung Enim? Kalau persoalan yang terbesar itu enggak ada, Pak. Wow. Persoalan yang benar-benar tidak ada. Kalau hanya persoalan salah paham itu biasa namanya. Biasa, ya. Orang berkumpul dengan saudara sendiri pun Ada, ya. Ada. Jadi selama saya di Tanjung Enim, saya berkumpul dengan berbagai-bagai latar belakang, ya. Mereka dari pendidikan tinggi, saya tidak. Itu saya juga tidak merasa bahwa saya ini kok hanya pendidikan ini, sekolah di sini aja tidak terus, yang lainnya terus. Itu datang juga lah. Tidak pernah merasa begitu ya? Luar biasa. Ya, sudah, saya hanya ingin melayani Tuhan di situ. Hanya ingin melayani Tuhan. Iya. Hanya ingin. Kalau dihitung-hitung berarti ibu selama melayani di bagian dapur itu berapa lama ya? Saya itu kan pertama kali itu di Pro PK Pak ya, di kantor juga dengan diberi tugas sebagai menolong di dapur. Itu saya di dapur kalau tidak salah ya 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, iya betul Iya. ya. Dan- Biasa, dari itu ya, iya. Iya. Sebelumnya itu ya tata usaha di kantor Iya, begitu di ya. kantor. Oke, iya. Itu 10 tahun lebih saya sampai ganti-ganti Pak Rektor berapa kali. Saya itu ada 7 kali mungkin. Iya, mulai dari pimpinan Mulai dari Pak Hendrik, Pak Hendrik Soplantila, kemudian terus Pak Hans Rapar, Pak Hans Rapar, Pak. baru ke Pak Benyamin, Oh, belum, bukan. Masih ada lagi. Victor, Pak Victor. iya, Terus Pak Benyamin. Pak Benyamin, baru ke Pak Joko. Pak Joko dulu, Pak Joko, Pak Pak Benyamin, Benyamin, terus Pak Dar. Darmanto, baru ke saya, Iya. gitu Iya, terakhir. sejak Nah, saya. sekarang ceritanya, apalah alasan utama kenapa ibu meninggalkan Tanjung Enim setelah sekian 37 tahun? Apakah ibu merasa, waduh bagaimana saya, dan harus kembali ke keluarga walaupun itu waktu itu hanyalah keponakan sebenarnya, Iya, ya, iya. karena ibu hidup sendiri. Apa yang memutuskan saya kembali ke Lampung? Kan waktu itu tahun berapa ya? Saya kan sudah sakit-sakitan, Pak ya. Iya. Iya. Itu, Tahun 2012 atau 2013 ya? saya sudah sakit-sakitan, jadi saya merasa, sedangkan saya di rumah tamu aja 10 tahun lebih juga. Ya, menangani rumah tamu, betul. Iya, Iya, saya iya. 10 tahun lebih. Iya. Jadi saya kan minta izin supaya saya diberi tugas yang tidak naik turun karena kaki ini lama-lama Betul. kok gemeter untuk Ya. untuk naik gitu. Padahal saya juga senang juga saya di rumah tamu itu, Pak. Betul, Ya. tapi naik turun naik ya. Nah, iya. waktu itu memutuskan akhirnya, apakah keluarga yang terlebih dahulu memanggil ibu atau dari ibu atau bagaimana ceritanya? Oh iya, karena saya merasa tidak kuat lagi lah. Saya nanti di sini merepotkan. Jadi saya tuh lama Pak berdoa ya, supaya saya ada sejahtera untuk meninggalkan di situ. Terus keluarga rupanya di sini sudah kompak mereka. Oke. Sudah kompak. Iya, iya. Jadi bapak di sini itu Ya. bapaknya Pak Mel itu ya, Ya. Bu Mel, itu mereka sudah berunding rupanya. Bule Marmi suruh ke sini saja. Itu kalau dia. sakit Ya. kan biar di sini. Karena kebetulan ada klinik Iya, ya. ada klinik, biar tunggu ke sini. Jadi ya saya putuskan, saya juga menghargai kasih mereka, Pak ya. Iya, Karena iya. mereka juga mengasihi saya. Nah, ada pertanyaan kan begini, wah itu kan hanya keponakan dari Ibu Marmi. Kan waktu bertanya, aduh gimana nanti Ibu Marmi? Ada nggak perasaan seperti itu waktu itu? Ada juga. Ya. Saya ya ada rasa khawatir, Pak Ya, ya. Bagaimana ya nanti kalau misalnya saya nggak kerjaan, saya ini mau kemana? Jadi ya sudah bolak-balik saya, Tuhan tolong Tuhan. Tapi saya
baca firman Tuhan itu Pak, di Yesaya 41 ya, ayat 10. Kita kan janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Dan aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, membawa kemenangan. Wow. Itu yang menjadi dasar menguatkan saya, sehingga saya memutuskan untuk saya kembali di sini. Wow. Gitu. Dan Jadi, selama di sini, bagaimana Ibu? Tenang? Tenang Pak. Luar biasa. Maka sampai usia begini ya, Ya, kan 86 ya? 86. Memang waktu-waktu baru-baru Pak, saya sempat stres. Stresnya ya sudah biasa. Kerja pagi. Oh iya, ya, di sana rutin jam sekian, ini jam sekian, ini jam sekian ini. Sekarang kok enggak ada kerjaan apa. Jadi ya, tapi saya ya berdoalah, Tuhan kuatkan saya. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Luar biasa, Bu Marmi ini. Dan mengenai kebutuhan hidup, ya jelas firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, luar Ya, biasa. Tuhan Allahku Yesus, akan memenuhi segala ya, keperluanmu ya. Luar biasa, Bu Marmi. Nah, setelah akhirnya Ibu sekian tahun mengabdi di Tanjung Enim dan hidup bersama dengan keponakan di daerah Pringsewu ini dengan kemapanan, cukup semua keluarga. Ya. Apalah yang menjadi semacam kesimpulan Ibu mengiring Tuhan di usia yang sudah 86 tahun? Bagaimana hatinya Ibu dengan mengiring Tuhan Yesus ini? Ibu pernah menyesal nggak mengiring Tuhan Yesus? Oh, tidak pernah Pak. Wow. Saya tidak pernah menyesal mengiring Tuhan Yesus. Iya, justru saya percaya dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Saya banyak belajar. Saya banyak belajar hidup beriman. Amin. Ya, saya banyak belajar yaitu mengenai firman Tuhan. Ya. Ya karena firman Tuhan itu semua itu baik, Pak ya. Amin. Amin. Jadi itu yang membuat saya tidak menyesal. Jadi ada satu lagu, nanti Pak ya. Lagu apa itu? Mengikut Yesus, Amin. keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Tidak undur, tidak undur. Sampai Tuhan memanggil saya tidak akan undur. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan memakai anak, cucu, buyut dari ponakan-ponakan saya. Mereka semua mengasihi saya. Mereka semua peduli dengan saya. Meskipun mereka ada yang percaya, belum percaya, tapi mereka mengasihi saya. Luar biasa, Bu Marmi. Bu Marmi, sekarang ini kan ada juga banyak orang melayani Tuhan bertahun-tahun, kemudian ketika ada masalah, mereka mengalami kelesuan, ya, karena ada masalah ekonomi, masalah organisasi, bermacam-macam masalah dihadapi saat mengiring Tuhan. Padahal Ibu juga mengalami masalah seperti itu kan? Iya. Apa kira-kira yang mau Ibu katakan kepada orang-orang yang seperti itu? Seandainya mengalami kelesuan karena ada masalah keluarga, apa yang mau Ibu sampaikan? Iya, kita hidup itu jangan mengandalkan diri sendiri. Itu dia. Jangan mengandalkan diri sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Ada Amsal 3 ayat 5 ya Pak, kalau tidak salah ya. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu itu. Jadi harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup menolong, mengeluarkan dari masalah-masalah itu. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ikut Tuhan itu tidak pernah ada, asal itu tidak pernah janji. Ya. Masalah itu tetap ada. Hanya bagaimana kita menyikapi masalah itu. Wow. Itu bagaimana menyikapi masalah itu.
Ya, saya juga banyak masalah. Mungkin sewaktu-waktu dengan keluarga, tapi saya belajar ya untuk mengampuni, Pak. Amin. Karena Amin. Tuhan katakan ampunilah. Ya, ya. Bu Marmi, kalau seandainya nih, kan Ibu sudah usia 86. Bagaimanapun kita ada batasnya tinggal di dunia ini. Kalau ini ditanya seperti biasa, Ibu sudah siap nggak kalau dipanggil Tuhan Yesus ke rumahnya yang indah itu? Gimana? Ya siap saja, Pak. Ya. Kapanpun Tuhan memanggil, Ya. saya siap dipanggil Tuhan. Bahkan doa saya, Pak, kalau Tuhan itu masih memberikan saya lagi menambahi umur, ya saya diberikan kesehatan dan juga saya berdoa supaya jangan terlalu menyusahkan anak cucung buyut. Ya, memang sekarang pun saya sudah menyusahkan. Saya mau turun ke bawah aja dituntun, itu kan menyusahkan. Sudah namanya. pakai ini ya. Iya, menyusahkan. Jadi ya saya percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna lah. Iya. Bu Marmi, kalau Ibu berdoa tentang Tanjung Enim, apalah yang Ibu doakan? Saya? Iya. Saya tiap hari, Pak, mendoakan Tanjung Enim. Waduh. Supaya, karena saya sudah di situ beberapa puluh tahun. 37 tahun? 37 tahun. Sampai termimpi-mimpi itu, kalau mimpi lokasi itu saya terang sekali. Hafal yang semua? Tangga Aspra, itu lokasinya tuh ngiang banget. Dan sekarang juga tidak ada yang berubah gitu ya. Saya pernah kirim surat WA dengan Bu Yuni, Bu. Saya itu kalau mimpi kok mesti lokasi Tanjung Enim itu. Mesti mimpi pun masih ingat. masuk ke mimpi lokasi Tanjung Enim ya. Iya, lokasi Tanjung Enim itu masih ingat. Kalau ditanya ini, mimpi apa yang pernah Ibu Marmi itu teringat teringat tentang Tanjung Enim itu apa? Mimpinya apa? Ya, jalan ke sana, jalan ke sini itulah, jadi masih ingat. Karena ingat ya, jalan sana, jalan sini, ingat Aspri begitu ya, ingat kantor MD ya. Semua itu masih ini letaknya tuh masih belum hilang. Betul. Semuanya. Tapi sekarang sudah ada gedung S1, Pak, ya, Mas Reda ya. S2. S2. Iya. Ada di bawahnya ada Mas Reda. Kok tahu? Saya lihat di Peneser atau di mana ya, siapa yang cerita ya. Pak Samsu ya, Pak Samsu yang cerita. Pak Samsu, iya. Yang cerita, ya bersyukur. Saya kan sering bagaimana SCTE, bagaimana itu, saya sering sekali. Nah, karena Ibu kan selama di Tanjung Enim juga sangat mengasihi dan bahkan ada anak asuh Ibu yang masih tetap mewarisi nilai-nilai pelayanan, itulah keluarga Pak Samsu dan Pak Yasman. Dan salah satu yang Ibu sering doakan itulah Sulistio. Sekarang udah jadi hamba Tuhan. Gimana perasaan Ibu? Aku senang sekali. Senang sekali ya. Senang sekali saya. Hanya saya minta itu supaya berat badan diturunkan. Sulistio itu. Karena saya lihat fotonya itu. Sudah sering saya nasihati, kurangi makan nasi. Gitu, saya nasihati. Kurangi makan nasi. Baiklah Ibu Sumarmi, sekali lagi dari hati Ibu nih ngomong, coba dengan semua alumni baik yang masih di bawah-bawah Ibu atau yang jauh di bawah Ibu itu, ngomong apa? Monggo Bu, dengan alumni yang ada, pasti mereka sangat menonton kisah Ibu Sumarmi ini. Ngomong apa dengan mereka? Silahkan. Dengan alumni? Iya, dengan alumni, dengan pokoknya yang semuanya yang masih mengenal Ibu lah. Harapan saya semua alumni yang pernah mendapat didikan dari sana, yang pernah mengenyam pahit getihnya di sana, kalau sudah melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, harus ingat dengan alma mater di sana. Ya, harus ingat dengan alma mater. Terus sesibuk apapun di dalam pelayanan, doakanlah STTE supaya STTE tetap jaya, maju dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Itu dimanapun, itu yang pertama. Yang kedua,
jagalah nama baik alma mater saudara-saudara itu yang pernah dididik di sana ya. Karena nama baik itu sangat penting sekali. Dalam Amsal 22 ya, ayat yang pertama bagian B dikatakan, dulu lupa aku, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik, hati nama baik itu penting sekali. Kalau mungkin ada yang tanya, lah bagaimana harus menjaga nama baik itu? Ya tentunya melalui sikap hidup, tata tutur, dan perbuatan di dalam pelayanan maupun di mana saudara-saudara berada itu membawa nama harum STTE. Ya, STTE harus dimanapun dihargai ya. Dan yang ketiga itu harapan saya ya, alangkah baiknya untuk membuktikan kasih alumni terhadap alma maternya, terhadap tempat untuk dididik di sana, mungkin bisa mengumpulkan berkat sedikit. Kan pasti kita diberkati, ya. Tidak harus banyak, tapi sebagai tanda kasih mungkin bisa ya mengirimkan untuk memajukan pelayanan di STTE. Agar STTE terus maju, agar STTE juga mempunyai kampus yang bagus, ya, yang luas. Nah, semuanya itu tujuannya hanya supaya Tuhan dipermuliakan. Itu. Luar biasa hati seorang Ibu Sumarmi ya, Bapak Ibu, Saudara, di usianya yang sekarang 86 tahun diberi kesempatan. Saya juga tidak tahu apakah saya akan mencapai di titik itu. Tapi kita semua dari satu ibu kandung yang sama, Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, yang namanya memang berganti dari PII, PTHT, dan seterusnya dengan seminari dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Tapi Ibu Sumarmi menjadi salah satu bukti pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Benar ya Ibu ya? Tuhan tidak pernah mengecewakan ya? Tidak pernah. Saya tidak merasa dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Meskipun ya saya melayani, memang capek Pak di Tanjung ini itu, bukan tidak capek karena di sana itu bukan satu tugasnya. Sudah diberi dapur. Apalagi kalau ada KKR dari daerah, itu sampai 300-an ya Pak. Kalau dulu KKR daerah-daerah, sekarang KPS. Sekarang KPS ya, dulu KKR. Dulu kan waktu kerjasama dengan gereja itu itu kan banyak sekali. Itu sehingga saya berpikir juga Pak waktu itu, saya hanya mengurusi dapur saja karena harus nyusun menu, terus paginya harus bangun pagi ikut masak, sudah itu terus belanja, pulang itu terus nyusun lagi menunya, apa yang sudah keluarkan. Iya. Memang capek, tapi nggak pernah menyesal saya. Amin. Nggak pernah menyesal. Iya. Dan waktu itu pun saya tidak pernah sakit. Waktu gencar-gencarnya saya pegang dapur, nggak pernah sakit saya. Tidak pernah sakit kan sesudah saya umur ya berapa 50-an gitulah. Saya darah tinggi gitu. Iya. Luar biasa. Di sana masih ada orang-orang yang mengasihi Ibu, masih mengingat nama Ibu, dan juga sejumlah besar alumni mengingat nama Ibu. Doa kami semua, Tuhan Yesus tetap mengasihi, menyatakan kasih-Nya, dan Ibu tetap sehat ya Bu ya. Seperti doanya, sampai kapanpun Tuhan memanggil, sudah siap menuju rumah Bapa di sorga yang mulia itu. Amin. Dan semua jejak-jejak dari pelayanan, semangat, motivasi, cinta akan menjadi terus bertumbuh di hati sanubari para alumni Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Sampai di sini pertemuan kita bersama dengan Ibu Sumarmi. Kiranya apa yang dipaparkan Ibu Sumarmi, yang kami dokumentasikan, menjadi berkat, inspirasi bagi kita semua dimanapun Anda berada pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai di sini dari Majelis Daerah YP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Sampai jumpa minggu depan.